Selamat siang semuanya. 大家中午好. Kita hari ini kembali berjumpa untuk materi persiapan, pelajaran persiapan bahasa Mandarin. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Silakan lihat dulu screen yang Lause bagikan. Sebelumnya, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mempelajari IPK, pelajaran persiapan, supaya kalian lebih memahami bahasa Mandarin itu seperti apa. Oke. Sebelum kita mempelajari aksara Mandarin yang bentuknya seperti ini, dalam bentuk guratan-guratan, yang mungkin bagi kalian yang belum pernah melihat aksara Mandarin akan terasa sangat membingungkan karena semuanya adalah bentuk guratan-guratan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, yang penting kalian berusaha dan mengikuti semua pelajaran, pasti bisa. Lause yakin, dan kakak kelas kalian yang sudah lulus dari SMA Sultan Agung pun semua yakin. Mereka semua bisa menguasai bahasa Mandarin secara bertahap. Oke. Sebelum kita memasuki aksara Mandarin, kita mengenal dulu cara baca bahasa Mandarin atau cara baca aksara Mandarin yang disebut dengan Han Yu, Shin, In. Kita ulang sekali lagi. Han Yu, Shin, In. Nah, waktu baca Yu, mulutnya agak dikerututkan ya. Jadi Han Yu artinya bahasa Mandarin, Shin In artinya cara eja dari aksara ini. Jadi kalau kalian melihat aksara tanpa ada Shin In atau tanpa ada cara bacanya, cara ejanya, mungkin susah karena kalian semua adalah pemula yang baru memasuki kelas 10, kecuali yang sebelumnya di TK, SD, SMP telah belajar. Oke, kita anggap kita semua adalah sama ya dalam proses perjalanan menguasai bahasa Mandarin dari dasar. Oke, jadi ini namanya adalah aksara Mandarin. Untuk menguasai Hanyu Pinyin ada yang kita sebut dengan Pinjie. Pinjie 是华语语音结构的基本单位。它是由声母、韵母、声调共同构成的. Jadi injie atau suku bunyi kata adalah satuan pengucapan bunyi Hanzi yang terdiri dari shengmu, yunmu, dan shengtiao. Jadi ini contohnya atau baris ini, ini, dan ini semua adalah aksara Mandarin. Di bawah ini adalah pinyin atau cara ejanya. Jadi yang bagian ini, konsonan-konsonannya kita sebut dengan shengmu. Jadi shengmu adalah konsonan dalam suku bunyi kata. Kemudian vokalnya kita sebut dengan yunmu. Apa itu shengtiao? Shengtiao adalah bagian atas dari cara eja ini. Yang nada-nada ini, yang nada lurus, yang lambangnya turun naik, yang lambangnya naik ke atas, yang lambangnya turun ke bawah. Ini namanya adalah shengtiao. Kita ulang sekali lagi ya. Shengmu, yunmu, shengtiao. Ayo ulang, ikut Lause baca. Ya, shengmu, terus yunmu, kemudian shengtiao. Cocok. Kita baca bersama-sama beberapa sebutan yang harus kalian ingat untuk pembelajaran bahasa Mandarin kita di awal, yaitu lao shi. Lao shi artinya guru. Tongxue men. Tongxue itu teman sekolah. Jadi men itu untuk menjamakkan atau membuat jadi lebih dari satu. Jadi tongxue men artinya teman-teman sekolah atau murid-murid sekolah. Jadi kalau para guru atau guru-guru kita boleh menjadi apa? Bagus. Lao shi men. Jadi tongxue men itu murid-murid, lao shi men guru-guru. Kemudian tajia. Tajia artinya semuanya. Jadi lain kali harus berikan salam adalah tajia hao, artinya halo semuanya. Tajia artinya semuanya ya. Kemudian ni artinya kamu. Wo artinya saya. Hao, baik. Untuk menanyakan kabar seseorang, memberi salam halo atau hai, kalian boleh gabungkan ni dan hao.
Jadi ni hao artinya halo atau hai. Alasannya juga sama, ni hao. Jadi ketemu dengan lao sư di jalan, katakan lao sư ni hao, lao sư akan menjawab juga ni hao. Atau lao sư jawab同学你好. Artinya murid sekolah atau teman sekolah, apa kabar atau halo. Jiao artinya dipanggil. Jadi kalian mengenalkan diri sendiri harus menggunakan jiao. Jiao artinya nama panggilan. Contoh, nama lao sư wo ni fan, panggilan lao sư adalah lao sư. Jadi boleh katakan jiao wo lao sư. Panggillah saya dengan sebutan guru. Jadi kalau nama panggilan kalian, misalnya nama kalian Andrin Malau, ya, kalian boleh panggilannya misalnya di rumah cuma si Rin Rin. Katakanlah wo jiao Rin Rin, ya. Atau misalnya kalian di rumah panggilannya adalah Andri, maka kalian katakan wo jiao Andri, pakai jiao yang ini, jiao, ya. Kemudian untuk salam perpisahan atau sampai berjumpa kembali, kita menggunakan zai jian. Lihat, ian ini dibaca yen, yen. Jadi ini bacanya adalah yen. Kita ulang sekali lagi, ya. Lao shi, 同学们，大家你我好叫再见. Jadi ini kata-kata harus kalian kuasai, kemudian kalian buat dalam sebuah video untuk mengenalkan diri kalian sendiri. Contoh, 老师你好，我叫 bla bla bla. Sebutkanlah nama kalian, jangan sebutkan bla bla bla, ya. 很高兴认识大家, senang berkenalan dengan kalian. Nanti lao sư buatkan lagi satu video sebagai contoh kepada kalian di WhatsApp grup kita, ya. 我从 bla 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 中学, 我 artinya saya, 从 dari bla 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 itu kalian sebutkan nama sekolah kalian yang waktu SMP. Misalnya kalau dari SMP Sultan Agung, berarti sebutkan Sultan Agung Chongxue. Terakhir, zaijian, sampai jumpa. Oke? Nanti Lao sư akan buat satu video khusus untuk memperkenalkan diri kalian, ya. Kita lanjutkan. Tadi kita telah mengatakan, telah mempelajari bahwasanya dalam satu suku bunyi kata aksara Mandarin terdiri dari shengmu, pinmu, dan shengpiao biasanya. Kadang-kadang juga ada satu suku bunyi kata tidak memiliki shengmu, tidak memiliki konsonan. Dia langsung menggunakan vokal, ada. Jadi satu suku bunyi bahasa Mandarin boleh tidak ada konsonan, tidak boleh tidak ada vokal. Jadi vokal sangat penting fungsinya dalam bahasa Mandarin. Kita bahas tentang shengmu. Jadi shengmu adalah 一个音节开始的那个辅音. Konsonan pertama pada awal suku bunyi. Ada 21 shengmu, yaitu, coba kalian lihat bersama-sama video yang memperkenalkan 21 shengmu ini. Lao sư baca dulu terlebih dahulu. B bacanya puo, puo. Jadi seperti huruf PO dalam bahasa Indonesia, PUO kira-kira seperti itu, ya. Kita hanya bisa kira-kira karena tidak bisa kita anggap semua sama, ya. P bacanya adalah puo, puo. Jadi ada bunyi seperti udara yang lebih kuat. Kita membacakan P ini. Jadi seperti huruf PHUO gitu, ya. Puo. Kemudian M dibaca mo, F dibaca fuo, D dibaca te, T dibaca ke, N dibaca ne, L dibaca le. Kita ulang sekali lagi, mungkin terlalu cepat, ya. Fuo, fuo, mo, fuo. Sekali lagi, D, te, N, ne, L, le, T, ke, B, huo, P, huo, M, mu, F,
fu. Yang bagian bawah, G bacanya ke, K bacanya ke, ada bunyi hanya ya. H bacanya he, Z bacanya ci, Q bacanya ci, X bacanya si, ZH bacanya tidak dinaikkan, zhi, CH, shi, SH, shi, R, R, Z, Z, C, S, S, S. Oke, mari kita dengar video di bawah ini. Jadi inilah contoh beberapa semu yang mereka nyanyikan. Nanti adik-adik boleh kembali menontonnya setelah pembelajaran kita selesai. Oke, yang kedua adalah bagian daripada satu suku bunyi kata adalah yunmu. Yunmu. Yunmu adalah final atau vokal dalam satu suku bunyi. Jadi final dalam bahasa Mandarin ada disebut dengan tan yunmu, yaitu vokal tunggal, dan ada fu yunmu, yaitu vokal majemuk. Vokal tunggal biasanya adalah yang bagian atas ini kita sebut dengan vokal tunggal. Ini kenapa disebut vokal tunggal walaupun dia ada dua huruf, karena dalam pembacaannya dia hanya berada di belakang daripada satu kata biasanya. Contoh, nar, mana. Jadi itu na dan kan dua kata. Tapi dalam penyebutannya dia langsung digabungkan menjadi nar. Kadang-kadang juga seperti hua, bunga. Dia walaupun tulisannya ada dua, hua dan bacanya menjadi hua. Jadi ini dapat kita masukkan juga dalam tanyinmu. Kita baca bersama-sama tanyinmu ini ya. Yang pertama seperti biasanya a, ini o, e, i, u. Ini sama dengan bahasa Indonesia, tidak ada bedanya. Yang berbeda adalah yang ini ya. U, u. Jadi biasanya ini dia bersama-sama dengan huruf Y. Dengan huruf Y, ketika dia bersama dengan huruf Y, titik dua di atasnya sudah hilang. Jadi bacanya menjadi U. Walaupun dia tulisannya YU, bacanya adalah U. Kemudian ini adalah I yang berada di belakang huruf ZCS. Jadi kita baca biasanya langsung dengan huruf ZCS itu yaitu C, S, langsung. Ini biasanya bersama dengan huruf yang ZH, CH, SH, R itu. Jadi itu bacanya juga bersama dengan huruf itu di belakangnya. Jadi tidak dibaca secara satuan ya. Dia langsung bergabung menjadi C, dan R. Kemudian bacanya adalah R. Misalnya huruf 2 ya. I, R, 3, 4. Jadi ini bacanya R ya. Ini adalah fu yunmu yang lebih daripada satu. Kita baca bersama-sama. I, A, Ao, O, Ya, Ye, Yao, Yo. Jadi kalian perhatikan, di sini huruf I-nya dia sudah berubah menjadi Y bacanya. Kan langsung ya, langsung Y, langsung Yao, langsung Yo. Jadi cara bacanya ada dua. Satu biasa, contoh angsa. Satu lagi bacanya adalah ketika dia bersama dengan huruf I berubah menjadi Jadi dibacanya adalah Y, bukan Y ya. Y. Oke, ini wa, wo, wai, wei. Jadi ini bacanya adalah menjadi huruf W. Jadi penulisannya juga sama. Nanti dia berubah menjadi WA, WO, WAI, WEI. Jadi bacanya adalah wa, ini bacanya wo, ini bacanya wai, ini bacanya wei. Mungkin kalian merasa bingung ya, Lause hari ini bahannya kok banyak. Tidak apa-apa, kita hanya memperkenalkan saja. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ketika mempelajari bahan-bahan kita mulai dari unit 1 sampai unit 8. Jadi ini hanya pembukaan, pengenalan kepada kalian, pengetahuan dasar daripada membaca aksara Mandarin. Oke, jangan khawatir, slow, santai saja ya. Yang penting belajar. Oke, an, en, ang, eng, ong, yen. Nah, tadi langsung udah bilang ya,
Ian bacanya adalah yen, yen bacanya ya, yen. Ini in, yang, ing, yung. Jadi biasanya dalam penulisannya ini menjadi yan penulisannya ya. Ini biasanya depannya tambahkan y menjadi in. Walaupun dia ada yin, baca tetap in. Ini i-nya berubah menjadi y, jadi tulisannya menjadi yang. Ini tambahkan di depannya y, bacanya menjadi ing. Nah, ya. Contoh insyong, pahlawan atau pendekar ya. Ini bacanya yung, i-nya menulisnya menjadi y, yung ya. Ini bacanya wan, wen, wang, weng. Jadi ini w, ini u menjadi huruf w. Wan, wen, wang, weng. Kemudian bagian bawah, oke, kita kembali ke slide yang tadi. Yang bagian bawah adalah yuan dan yun. Ya, yuan dan yun. Ada lagi satu yaitu yue ya. Yue. Jadi yu dan bacanya yue. Penulisannya adalah y u e. Ini dua di atasnya dihilangkan. Yue. Ini bacanya yuan. Tulisannya y u a n. Bacanya yuan, jangan yuan ya. Yuan. Ini bacanya yun. Tulisannya menjadi y u n seperti ini ya. Yun. Yun ya, yun. Oke. Kemudian yang paling penting dalam bahasa Mandarin biasanya dia memiliki tanda nada atau shengpiao. Di sini saya siapkan lagi untuk kalian video pembelajaran daripada tanda nada. Ayo kita lihat bersama-sama. Oke, jadi kalau kalian melihat di sana ada 4 tanda nada. Yang pertama adalah yang lurus, itu dibaca i sheng, nada pertama dia lurus. Yang kedua adalah sheng, nada kedua naik ke atas, seperti yang ini. Nah, ini nada pertama lurus, nada kedua disebut dengan sheng, naik ke atas, nada ketiga disebut dengan san sheng atau shang sheng, turun baru naik seperti tanda benar. Nada keempat si sheng, dari atas ke bawah. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama i sheng, kedua sheng, ketiga san sheng, keempat si sheng. Jadi ini bacanya u, u. Jadi sekianlah untuk pengenalan Hai Pinyin kita yang pertama. Kita lanjutkan lagi di video pembelajaran selanjutnya di minggu depan. 再见。